Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Bu Sari di sini. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat belajar di rumah ya. Anak-anak, kali ini kita masih membahas tentang tema 8. Di tema 8 ini kita masih berada di subtema 1 tentang aturan keselamatan di rumah. Namun untuk pembelajarannya kita sudah masuk ke pembelajaran kelima. Nanti pembelajaran kelima kita akan membahas tentang percakapan. Terus nanti kita akan membahas kalimat tanya dan tanda tanya. Terakhir ada materi persatuan dalam keberagaman. Oke anak-anak, namun alangkah baiknya kita sebaiknya berdoa dulu sebelum belajar. Before we start, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oke anak-anak, silakan kalian buka buku kalian halaman 29. Nah, di halaman 29, di sana ada kegiatan berolahraga. Untuk kegiatan olahraga ini nanti akan kita lakukan di sekolah ya nak. Nah, untuk pelajaran kali ini kita langsung masuk saja ke halaman 30, kegiatan Ayo Membaca. Nah, di kegiatan Ayo Membaca ada teks bacaan di sini tentang olahraga ya, dan ada gambarnya keluarga Ino sedang olahraga di halaman rumah. Oke, anak-anak, Bu Guru akan bacakan. Silakan kalian simak ya. Bu Guru mulai. Berolahraga bersama. Hari Minggu, keluarga Ino berolahraga bersama di halaman rumah. Mereka mulai berolahraga pukul 6.00. Mereka berolahraga dengan diiringi musik. Sebelum berolahraga, ayah mengingatkan untuk melakukan pemanasan. Pemanasan dilakukan agar tubuh siap untuk berolahraga. Gerakan olahraga harus dilakukan dengan baik. Gerakan tubuh tidak boleh berlebihan. Jika gerakan berlebihan, tubuh dapat terkilir. Nah, anak-anak, tadi pada bacaan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa ketika olahraga haruslah melakukan pemanasan yang dilakukan Ino dan keluarganya. Nah, kegiatan pemanasan ini dilakukan untuk apa sih Bu? Untuk tubuh kita siap berolahraga ya. Jadi dengan pemanasan membuat tubuh kita lentur. Nah, pemanasan itu sebaiknya dilakukan dari bagian atas dulu, kepala, tangan, badan, lalu ke kaki. Bagian kepala bisa kita kayak tengok kiri, tengok kanan ya, ke bawah dan ke atas kepala. Terus berlanjut ke tangan, tangannya diputar-putar di ke atas sini kayak gambar keluarganya Ino. Nah, selanjutnya itu badannya seperti ini, diliuk-liukkan ke kiri, ke kanan agar tubuhnya lentur. Nah, nanti juga bisa ke bagian kaki. Kalian bisa lari-lari kecil atau keliling lapangan, pegang jari jempol atau ibu jarinya, pegang lutut. Nah, itu adalah termasuk pemanasan. Nah, tahukah anak-anak, ketika olahraga atau pemanasan, sebaiknya kalian jangan terlalu berlebihan. Kenapa sih Bu tidak boleh berlebihan? Agar tubuh kalian tidak terkilir. Terkilir itu adalah salah satu bagian anggota badan kalian terasa sakit atau bisa dikatakan keseleo gitu ya. Jadi haruslah secukupnya dan berhati-hati dalam berolahraga. Itu ya materi Ayo Membaca. Oke, kita lanjut ke halaman 31. Di sana ada kegiatan Ayo Jawab. Nah, kalian diminta untuk menjawab 5 soal. Di sana 5 soalnya mengenai bacaan yang tadi. Silakan Bu Guru kasih kesempatan 10 detik atau 10 second untuk menjawab soal tersebut. Tampak mudah,
Karena tinggal kalian lihat saja jawabannya di teks tadi. Bu Guru kasih waktu 10 detik dimulai dari sekarang. Sudah ya? Yuk kita bahas sama-sama. Bagi yang belum selesai, bisa kalian tulis jawabannya. Nomor 1. Di manakah keluarga Ino berolahraga? Di mana keluarga Ino berolahraga? Ya, betul. Di halaman rumah. Siapa yang benar? Good. Kalian hebat. Nomor 2. Kapan mereka mulai berolahraga? Kapan, hayo? Betul, pukul 06.00. Ya, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang jam atau waktu ya. Jadi, kalau untuk waktu ditulisnya 06.00. Seperti itu ya. Silakan ditulis. Next, kita lanjut ke nomor 3. Dengan apa keluarga Ino berolahraga? Siapa yang tahu jawabannya? Benar, jawabannya adalah dengan diiringi musik. Musiknya tapi harus yang semangat supaya olahraganya pun semangat ya. Bisa senam aerobik, senam apapun itu yang bisa membangkitkan semangat. Nomor 4. Bagaimana cara agar tubuh kita siap untuk berolahraga? Gimana sih tadi yang dilakukan keluarganya Ino? Dengan melakukan apa? Betul, melakukan pemanasan. Nah, ya itu dia jawabannya. Silakan ditulis. Nomor 5. Mengapa dalam berolahraga gerakan kita tidak boleh berlebihan? Jawabannya siapa yang tahu? Ya, benar. Agar tubuh kita tidak terkilir atau sakit, atau biasa kita sebut dengan keseleo. Nah, itu dia jawaban nomor 5. Mudah bukan? Silakan ditulis. Kalau sudah, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Ayo diskusi. Di bawahnya pada halaman 31 di sana ada kegiatan ayo diskusi. Nah, kalian bisa lakukan percakapan ini dengan ibu, dengan ayah, dengan adik, dengan kakak ya yang ada di rumah kamu. Kita lihat di sini. Di sini ada teks sedikit. Ino berolahraga dengan semangat. Ino menggerakkan lengan ke depan dan ke belakang. Karena terlalu bersemangat, lengan Ino mengenai ibu. Ino meminta maaf kepada ibu. Nah, Ino berkata, "Apa yang sakit, Bu? Apa yang sakit, Bu?" Nah, ibu menjawab, "Pipi kanan ibu." "Maafkan Ino, Bu. Ino tidak sengaja memukul ibu." "Tidak apa-apa, Ino. Ibu tahu Ino tidak sengaja. Tapi Ino harus berhati-hati agar tidak menyakiti orang lain." "Baik, Ibu." Nah, itu ya diskusi mengenai atau percakapan Ino dan ibunya. Kalian bisa diskusikan bersama orang tua atau adik kamu atau kakak kamu mengenai aturan keselamatan apa yang dapat kamu pahami dari percakapan ini ya. Kalau Bu Guru bisa simpulkan atau aturan keselamatan yang ada di percakapan ini adalah harus berhati-hati ketika berolahraga agar tidak menyakiti orang lain. Itu adalah materi ayo diskusi. Kita lanjut ke halaman 32. Di sana ada kegiatan ayo belajar. Nah, di kegiatan ayo belajar ini ada penjelasan mengenai kalimat tanya dan tanda tanya. Kita lihat di sini. Pada percakapan, Ino mengucapkan kalimat berikut. "Apa yang sakit, Bu?" Kalimat di atas merupakan kalimat tanya.
Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya dapat dengan mudah dikenali karena pada akhir kalimatnya terdapat tanda tanya. Ciri utama kalimat tanya adalah menggunakan kata tanya. Berikut beberapa kata tanya dan kegunaannya. Ya, anak-anak, jadi di sini bisa kita lihat kata tanya itu biasanya diakhiri dengan tanda tanya. Tanda tanya tuh yang seperti ini, Nak. Nih, ya, di sini tanda tanya. Jadi setiap kalian bertanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Oke? Dan setiap bertanya pun harus menggunakan kata tanya. Jadi anak-anak harus mengenali kata tanya. Kita lihat di sini. Nomor 1. Kata tanya apa? Nah, biasanya kata tanya apa ini digunakan untuk menanyakan sesuatu, keadaan atau perbuatan. Contohnya, apa yang sedang dimainkan oleh adik? Nah, itu apa yang sedang dimainkan oleh adik? Adik sedang bermain bola. Nah, berarti kan bendanya adalah bola, menanyakan sesuatu. Nah, itu adalah contoh apa. Yang kedua, siapa? Untuk menanyakan pelaku atau nama. Nah, misalnya contohnya gini. Siapa yang sedang bermain bola di lapangan? Tuh, kata siapa menunjukkan kita sedang menanyakan siapa sih nama anak yang sedang main bola di lapangan. Tuh, jadi kita menanyakan seseorang atau nama orang, ya. Jadi seperti itu. Yang ketiga, kapan? Kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu, jam, tanggal, hari, bulan atau tahun. Contohnya adalah kapan kamu lahir? Kapan kamu main ke rumahku? Kapan Idul Fitri, gitu ya. Jadi itu adalah untuk menanyakan waktu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Mengapa? Nah, mengapa ini biasanya digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa. Seperti contohnya, mengapa adik menangis? Gitu. Mengapa kamu tidak main ke rumahku? Nah, jawabannya misalnya karena aku sakit. Nah, adik menangis karena mainannya rusak. Jadi seperti itu. Jadi mengapa itu digunakan untuk menanyakan alasan. Kenapa sih suatu peristiwa terjadi? Pasti ada alasannya dong. Oke. Paham ya? Kalau sudah paham, bisa kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Ayo mencari tahu. Bukan mencari tahu makanan ya, kita cari tahu sih apa sih yang kita belum tahu. Nah, di sini perhatikan kata tanya berikut ini. Nomor 1. Bagaimana kalau kita membersihkan halaman? Nomor 2. Di mana sapu disimpan, Bu? Nah, sekarang coba kamu cari tahu kegunaan dari kata tanya tersebut. Bagaimana dan di mana? Silakan kalian jawab pertanyaan ini. Bu Guru kasih waktu 10 detik. Ya, bisa ya. Gampang, bagaimana dan di mana itu menanyakan apa sih kira-kira ya? Dimulai 10 detik dari sekarang. Oke, sudah ya. Yuk kita bahas. Bagi yang belum, silakan tulis jawabannya bersama-sama ya. Kita bahas nomor yang pertama. Kata tanya bagaimana untuk menanyakan apa? Adik tahu? Benar, untuk menanyakan cara atau penjelasan suatu hal. Seperti ini. Bagaimana kalau kita membersihkan halaman? Atau bisa gini, bagaimana cara membuat jus apel? Nah, kan kalau ini nomor 1 dia meminta penjelasan atau misalnya menanyakan
gimana kalau kita membersihkan halaman saja? Baik, nah cara bersihin halaman itu ngambil sapu, diambil daunnya, disapu ya, seperti itu. Yang kedua, kata tanya di mana untuk menanyakan apa? Siapa yang tahu jawabannya? Ya benar, jawabannya adalah untuk menanyakan tempat atau suatu peristiwa. Jadi misalnya di sini, di mana sapu disimpan? Di mana kucing itu bersembunyi, di mana kamu terjatuh. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi dia menanyakan suatu tempat, kejadian atau benda itu berada ya. Itu dia penjelasan dari bagaimana dan di mana. Jadi di sini kita sudah tahu nih kata tanya apa, siapa, kapan, mengapa, bagaimana dan di mana. Kita sudah tahu kegunaannya dan cara pemakaiannya. Oke, sekarang kita lihat halaman 33. Di sana ada latihan soal bagian ayo menulis. Kalian diminta untuk membuat kalimat tanya dengan bantuan gambar dan kata tanya berikut. Di sini ada 5 gambar. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Buat kalimatnya jangan terlalu panjang, yang singkat dan jelas. Oke, Bu Guru kasih waktu 20 detik dimulai dari sekarang. Oke, kita bahas sama-sama. Gambar pertama. Di sini ada kata mengapa. Siapa yang bisa membuat kata kalimat tanya dari kata tanya mengapa? Oke. Bu Guru permudah ya. Jawabannya ini dia. Mengapa adik menarik baju kakak? Nah, di sini kan adiknya sedang narik-narik baju kakak. Pasti kan adiknya ada alasannya kan? Jadi pertanyaannya bisa seperti ini. Mengapa adik menarik baju kakak? Nah, itu dia jawaban nomor 1. Sekarang gambar kedua. Siapa yang sudah mengerjakan kalimat tanya bagaimana? Silakan. Kalian jawab. Siapa yang tahu? Ya, benar. Ini dia jawabannya. Bagaimana cara bermain yoyo? Tuh jawaban gambar kedua. Sekarang kita masuk gambar ketiga. Kapan? Nah, siapa yang bisa? Ini dia jawabannya. Kapan hujan akan berhenti? Nah, kalimat ini cocok dengan gambar ini ya. Jadi kapan ini buat menanyakan kan dia sedang hujan-hujanan, terus dia sedang agak melamun. Kapan hujan akan berhenti? Itu bisa dibuat kalimat pertanyaan. Nomor 4. Siapa? Ini dia jawabannya. Siapa yang sedang bermain hujan-hujanan? Namanya misalnya Tio dan Doni. Nah, ini adalah contoh kalimat dari kata tanya siapa. Yang terakhir, di mana? Ini dia jawabannya. Di mana Ino membuang sampah? Kan Ino sedang buang sampah nih. Di mana sih? Dia membuang sampah di tempat sampah. Nah, itu dia adalah kalimat tanya dari gambar tersebut. Ya, anak-anak, kalian sudah paham? Jika kalian sudah paham, bisa kalian tulis. Nah, yang belum, misalnya Bu, jawaban saya berbeda dengan yang ada di penjelasan Ibu. Tidak apa-apa nak, kalimat yang sudah kalian bikin itu adalah kreasi kalian. Kalian bisa gunakan sesuai dengan kreasi kalian, tapi harus sesuai dengan penjelasannya, yaitu dengan menggunakan tanda tanya di akhir kalimat. Nah ya, itu dia.
Oke, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya ya. Di halaman 34 ada kegiatan ayo mendengarkan. Nah, di kegiatan tersebut ada sebuah teks cerita di mana kalian diminta untuk mendengarkan gurumu membaca teks berikut. Oke, Bu Guru bacakan ya. Sikap persatuan dalam keberagaman. Ino hidup rukun dengan teman-teman. Meskipun berbeda asal daerah, namun Ino dan teman-teman selalu bermain bersama. Mereka sering bermain permainan olahraga, seperti lempar tangkap bola dan galasin. Ino dan teman-teman jujur saat bermain. Mereka juga tidak pernah saling menyakiti. Perbedaan bukan penghalang dalam berteman. Itulah contoh sikap persatuan dalam keberagaman. Nah, anak-anak, dalam cerita tersebut ada aturan dalam bermain. Nah, salah satunya tadi mereka bermain dengan rukun. Nah, ketika anak-anak bermain tidak boleh membeda-bedakan teman. Misalnya ada teman yang berasal daerah Betawi, ada yang dari Medan, ada yang dari Jawa, Papua, dan lain-lain. Kalian tidak boleh, saya mau mainnya sama yang suku bangsa Jawa saja. Tidak, harus bermain dengan semua teman walaupun berbeda asal daerah. Selain itu, dalam bermain juga harus Harus berhati-hati. Nah, contohnya yang dilakukan sama Ino nih. Ino dan teman-temannya selain tadi hidup rukun, dia bermain tangkap bola dan galasin ini dengan jujur. Tidak boleh tidak jujur atau berbohong. Misalnya yang harusnya kalah, dia bilang tidak kalah. Nah, harus jujur ya ketika bermain agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya bertengkar dengan teman. Nah, itu adalah akibat dari ketidakjujuran. Nah, selain itu adalah ketika bermain harus saling menjaga, tidak boleh menyakiti. Yang dilakukan Ino ini, mereka juga tidak pernah saling menyakiti. Nah, itu contoh aturan dalam bermain. Menyakiti itu apa, Bu? Misalnya bermain bola. Bermain bola sewajarnya, tidak boleh menyakiti atau mengenai kepala, mengenai anggota badan yang tidak boleh dikenain oleh bola. Mata, hidung ya, itu berbahaya. Kalau sampai mata kena bola atau kepala, bisa saja anaknya bisa cedera atau pusing, matanya sakit dan lain-lain. Jadi harus berhati-hati. Nah, selain berhati-hati juga mereka bermain dengan tidak membeda-bedakan. Nah, jadi perbedaan bagi mereka bukan penghalang dalam berteman. Nah, yang dilakukan oleh Ino dan teman-teman itu adalah contoh sikap persatuan dan keberagaman. Kalian juga harus bisa mencontoh Ino dalam cerita tersebut. Oke, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Di kegiatan selanjutnya ada latihan soal, di mana kalian diminta untuk menjawab, memberi tanda centang untuk pernyataan yang benar, dan beri tanda silang untuk pernyataan yang salah. Bu Guru kasih waktu 10 detik dimulai dari sekarang. Oke, sudah ya. Yuk, yang belum bisa sambil dijawab. Kita jawab nomor 1. Berteman hanya dengan teman yang sama asal daerahnya. Boleh nggak ya kira-kira, misalnya Bu Guru dari Betawi, Bu Guru hanya main dengan yang asal Betawi. Boleh nggak kira-kira? Jawabannya apa? Jawabannya adalah benar. Tidak boleh, karena kita harus bermain dengan semua teman, baik dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari daerah yang lain ya. Paham ya? Sekarang nomor 2. Saling mengejek dapat menyebabkan permusuhan. Kira-kira benar nggak jawabannya?
Benar ya, kegiatan atau perilaku saling mengejek itu dapat menyebabkan permusuhan ya. Jadi kita tidak boleh mengejek teman. Misalnya yang dari Papua kulitnya agak hitam, kita ejek, tidak boleh karena itu perbuatan yang tidak terpuji. Kita harus bertoleransi. Mau dia kulit putih, kulit hitam, rambut ikal, rambut lurus, semuanya sama ya. Itu adalah persatuan. Nomor 3. Aku hanya mau bermain dengan teman yang menurut padaku. Boleh nggak kira-kira kalau kamu main hanya yang nurut sama kamu? Jadi kalau misalnya kamu suruh, tolong dong kesini, tolong ambil ini, itu dong, nggak boleh ya memerintah teman tanpa suatu alasan yang tepat. Memerintah pun harus ada etikanya, yaitu berkata tolong ya, itu meminta pertolongan bukan memerintah. Tapi di sini dibilangnya menurut. Boleh nggak? Jawabannya apa? Tidak boleh atau cross ya. Nih jawabannya cross. Oke, paham ya? Nomor 4. Berbeda suku bangsa bukan penghalang dalam berteman. Jawabannya apa kira-kira? Ya, benar. Berbeda suku bangsa bukan suatu halangan ya. Mau dari Aceh, mau dari Palembang, mau dari Jakarta, semuanya sama ya, boleh berteman. Nomor 5. Bila berbeda pendapat, kita selesaikan dengan musyawarah. Ada yang tahu nggak musyawarah itu apa? Musyawarah itu kayak diskusi berkumpul dan melakukan diskusi di mana untuk mencari suatu solusi dalam suatu permasalahan. Nah, di dalam kesepakatan itu disebut mufakat. Makanya ketika orang yang berbeda pendapat hendaklah melakukan musyawarah agar mendapatkan mufakat. Nah, kira-kira jawabannya apa, Nak? Ya benar, jawabannya adalah centang. Nah, itu adalah salah satu bentuk sikap persatuan dalam keberagaman. Jadi kalau kalian ada yang berbeda pendapat, jangan saling bertengkar, kita harus saling bermusyawarah ya. Contohnya adalah ketika mau main. Misalnya yang satu teman kita mau main petak umpet, yang satu mau main galasin, yang satu mau main bola. Kira-kira main apa? Gak boleh bertengkar, gak boleh egois, gak boleh marah-marah, tapi harus bermusyawarah untuk menentukan permainan apa yang akan dilakukan. Oke, itu aja penjelasan pembelajaran kelima. Terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan. Semoga ilmu atau penjelasan yang Bu Guru berikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, sebelum mengakhiri, alangkah baik kita say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Say thank you Bu Guru. Bu Guru ucapkan juga terima kasih juga. Thank you buat kalian semua, buat orang tua di rumah. May Allah bless you. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.